Oke, sekarang mulai aja kalau gitu. Sip. Jadi intinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, intinya sekarang gue langsung aja. Untuk in about 2 weeks, yaitu deadline tanggal 14 Juni, kita per grup yang kemarin, yang sama grupnya, kita harus buat proposal. Not really proposal sih, lebih kayak makalah tentang apa yang udah kita jelasin di ini kita. Di apa? Presentasi kita. Bedanya, sekarang minimal 25 halaman. Note 25 halaman minimal ya. Jadi harus lebih dari 25. Nah, intinya kenapa gue sekarang pengen ngejelasin ini karena kata kata Pak Reza, kalau bisa formatnya disamain, semuanya disamain dengan menggunakan format sorry tadi ada Grab, menggunakan format ini apa seminar. Intinya di seminar itu ada 3 yang harus kalian perhatiin. Yaitu bab 1 introduction, bab 2 literatur study, dan bab 3 metodologi atau pemakaiannya. Nah, intinya kenapa mau gue jelasin sekarang? Karena kan topik kita kemarin beda-beda kan. Ada yang dapat concentration, segala. Bab 1 itu kalian ngejelasin apa sih yang kalian lakuin. Dan bisa bilang ya background information-nya ya itu ada problem, segala-segalanya. Nah, dari introduction itu kalian bisa jelasin kayak mesinnya apa dulu, pertama kali dipakai untuk apa, segalanya untuk apa, itu. Habis itu chapter 2 literature studies, which is itu baru ininya, itu kalian perbedaan kayak misalnya dari setiap mesin tuh bedanya apa aja sih, dan studies yang dipakai untuk pemakaiannya apa. Misalnya kalau yang anak-anak macer mungkin udah agak ini dikit karena ini mirip-mirip sama video proposal, tapi bedanya sekarang kita harus buat karena makalah harus lebih banyak dan lebih konsisten. Di literatur studies misalnya kalau gua ngebahas hydrocyclone. Nah, hydrocyclone tuh dipakai untuk apa aja sih dan risetnya di mana? Dan in this case kita nggak boleh pakai video, tapi kita boleh pakai image dan semuanya harus di cited. Note, semuanya harus di cited. Intinya gitu. Nanti kalian harus jelasin semua tuh kan di literatur study-nya. Kalau gua kan ada table shaking segala-segala. Nah, itu gimana sih cara ngebedainnya dan dipakai di aplikasi mana aja, itu semuanya di literatur study. Baru di metodologi itu cara pemakaiannya. Misalnya hydrocyclone itu flow diagram hydrocyclone itu di mana? Kalau hydrocyclone itu biasanya kan dipakai di SAG, semi autogenous ball milling kan. Nah, itu dari mana segalanya pakai apa. Nah, kenapa gue mau jelasin ini? Karena formatnya kan harus sama, semuanya harus sama. Ini grup, jadi kalian nggak apa-apa. Tapi bakal harus panjang banget, 25 halaman, it's not ini. Kayak gitu. Nah, untuk dinambah-nambahin itu, kalian boleh naruh-naruh kayak diagram, gitu-gitu itu boleh. Kayak gini tuh boleh, figur, draft, kayak misalnya itu, kan kemarin banyak tuh yang kita pakai kan, yang misalnya kayak dari apa gitu kan flow diagramnya atau apa, tapi sekarang mungkin karena nggak bisa pakai video, mungkin kalian coba cari riset dari video itu kan pasti ada citation-nya kan, kayak misalnya mereka pakai ini si hydrocyclone pemakaiannya di sini, coba nanti kalian cari aja, intinya gitu. Nah, ini karena 2 minggu sebenarnya masih banyak, tapi menurut gua coba kalian iniin aja how do you say, cicil, karena lumayan banyak, nggak akan bisa sehari 2 hari, itu nggak bisa. Dan kalau mau enak citationsnya biar nggak panjang, itu pakai IEEE. IEEE itu yang kalian kalau lihat ini kan ada kotak 2, kotak 3 gitu kan. Nah, seminar itu biasanya pakai IEEE atau APA. Tapi rata-rata kalau di FT itu pakai IEEE. Makanya di situ ada kayak 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 itu order dari apa yang kalian pakai. Misalnya Balanden itu berarti references pertama yang kalian pakai, intinya gitu. Nah, kemarin juga Pak Reza sempat bilang kalau ketahuan kayak misalnya mirip-mirip atau apa gitu, misalnya kayak sama grup lain, itu mungkin ya ada pengurangan nilai, tapi seharusnya nggak ada lah, kayak apa, toh topik kita juga beda-beda kan, nggak sama-sama semua, jadi intinya begitu. Nah, 25 halaman. Kalau menurut gua 25
kalian itu 25 halaman, chapter 1 itu bisa sekitar 7 halaman, karena kan banyak yang harus kalian jelasin soal mesin-mesinnya kan. 7 halaman. Habis itu di literature studies, itu bisa sekitar, let's say, 10 halaman atau 7 halaman lagi. Karena yang paling banyak kalian banyakin di metodologi pemakaiannya, karena kan itu banyak diagram, banyak different applications, atau misalnya kalau di mineral processing ini atau ini itu beda gimana, itu banyakin di metodologi. Here's the thing, dalam seminar, dalam makarah itu tidak ada conclusions. Conclusionsnya itu mungkin kalian bisa buat kayak oke, at the end ini gini, dibuatnya gini-gini. Tapi yang penting adalah 3 chapter tadi, introduction, literature studies, metodologi. Kayak gitu. Nah, ini contoh background tuh kayak gini. Kalian bisa buat paragraf panjang-panjang gitu kan. Nah, tuh paragrafnya panjang. Habis itu yang 1.2 nyampe 1 poinnya itu nggak perlu. Nah, di literature studies, this is what you can do. Misalnya kalian jelasin misalnya semi-autogenous milling gitu, misalnya hydrocyclone itu 2,1. Nanti 2,2-nya nanti itu lebih ke ini, ke mesin yang lain, dijelasin lagi tentang pengaplikasiannya gini. Ibarat bab buku lah. Nanti 3, nah ini baru kayak flow diagramnya. Instead of the experiment, kalian coba jelasin per mesinnya. Kayak misalnya, oke, pemakaian kalau untuk ball milling itu gini, kalau misalnya untuk itu gini, intinya begitu. Nah, intinya gitu sih yang pengen gue jelasin, karena Pak Reza pengennya formatnya sama dan 25 halaman minimal. Dan tanggal 14. Mungkin sampai sekarang ada yang mau tanya dulu nggak? Berarti application-nya di bab 2 ya? Application. No. Sorry. Yes, dijelasin di bab 2, tapi lu mention di bab 2, tapi lu jelasin di bab 3. Oke. Lu jelasin di bab 3-nya aplikasinya di mana, Lis? Ya. Kalau boleh. Kayak misalnya di sini grafin kan udah dijelasin karbon ya ada gitu kan. Nah, di bab 3 lu jelasin lagi gitu kayak gimana caranya, cara ngebuatnya tuh gimana segala. Oh, ya. Oke. Ada lagi mungkin? Nggak ada? Oke. Jadi intinya gitu. Bab 1 itu kalian jelasin apa yang kalian kerjain. Misalnya ya, let's say, concentrations. Kalian jelasin dari awal banget apa itu concentrations, kenapa pakai concentrations, what's the importance of concentrations, why people uses concentrations gitu kan. Nah, di bab 2 di literature studies itu kalian bahas why these trees gitu. Kan dikasihnya itu kenapa pakai ini itunya gini segalanya kayak gitu. Itu chapter 3 baru kalian jelasin cara pemakaiannya, aplikasi segalanya itu di sana. Bab 3 sebenarnya nggak harus metodologi sih, tapi kalian bisa bilangnya kayak apa, applications of some. Intinya bab 1 itu pasti introductions, bab 2 itu literature studies, bab 3 itu bisa kalian ganti itu applications, segala whatever. Intinya gitu. Nah. Riz, gue mau nanya dong, Riz. Ya. Coba lu balik ke table of content-nya dulu deh, Riz. Itu kan tadi kan ada research objective sama scope of research ya. Ya itu kalau misal nggak usah. Oh itu nggak usah, berarti gue cuma naruh background sama problem doang ya kalau kayak gitu ya? Iya, sebenarnya introduction aja sih, backgroundnya aja. Kayak terserah kalian. Okay. Ini kan background udah panjang dan kan nggak mungkin kan kalau riset itu kalian cari problem. Kalau makalah kan kalian ngejelasin kenapa pakai itu segala. Intinya kalian buat kayak literature review gitulah, kayak why is this used gitu-gitu. Jadi yang ini, yang 1,2 sampai 1,5 itu boleh kalian skip. Intinya gitu. Karena itu kelihatan di seminar itu kayak gini, cuman studies-nya aja. Kalau scope of research kalian mau tambahin sebenarnya silahkan sih. Kayak itu ngejelasin kenapa concentrations atau whatever your topic is used gitu-gitu kan. Kayak what is the purpose of this makalah,
why do you explain it gitu-gitu. Intinya gitu. Writing scheme itu nggak harus, tapi kalau kalian mau silahkan kayak jelasin di chapter ngejelasin ini, chapter 2 ngejelasin ini, chapter 3 ngejelasin itu, dan references ya pakai apa aja, what kind of format references yang kalian pakai, intinya gitu sih. Kayak gitu. Sip, udah lagi? Mungkin sebenarnya itu aja sih yang pengen gue jelasin biar kita semuanya tahu. Dan mungkin kan ini baru ber-14 ya, pasti ada beberapa 5 orang lagi yang nggak datang. Tapi mungkin tolong jelasin ke teman-temannya kalian, sama siapa aja yang nggak datang, teman-teman kita, cara ngerjainnya gimana, segalanya gimana, biar nggak salah, biar nggak itu. Soalnya Pak Reza kayaknya lagi agak lebih strict when it comes to this. Jadi ya gitu aja. Mungkin bisa dimulai aja sih secepatnya biar nggak telat. Soalnya kata Pak Reza, bagi yang telat ntar dapat konsekuensi nilai. Jadi maksud gua kan ada 2 minggu juga kan. Daripada kenapa-kenapa, mendingan kita ini aja. Prepare for the best. Intinya gitu sih. Soalnya gua tadi disuruh Pak Reza untuk jelasin seminar inskripsi sekalian biar pada ini. So, ya intinya gitu sih. Ada yang mau tanya lagi? Nggak nyampe 9.30, kalau nggak ada kita kelarin aja. Oh iya, cover. Recordingnya ditaruh YouTube aja. Boleh. Oh iya, ini cover kalau bisa buatnya mirip-mirip juga ya. Jadi kayak Universitas Indonesia, kayak concentration ya ada, bilangnya makalah aja, Ahmad Alfa. Dan ini guys, ini untuk bahan evaluasi ya. Gue pas di Matcher, gue kan sempat ngebantuin Pak Doni ngecek-ngecek ya. Kayaknya di angkatan kita masih ada yang naruh Universitas Indonesia di atas makaranya. Tapi kalau format yang benar itu makara dulu, baru tulisan semuanya. Intinya gitu. Oke, sip. Paling itu aja sih. Tadi yang record Mbing ya? Ya, makasih Mbing. Intinya ya itu aja sih. Mungkin ada mau lagi yang tanyain sebelum kelar? If not, then ya uts. Thank you guys.